Pemirsa program Cahaya Kolbu iNews TV Kaltim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita memotret Islam dari berbagai sudut pandang. Hari ini tema yang kita angkat adalah self healing kita. Bagaimana sebuah proses penulisan itu mampu menjadi bagian dari penyembuhan diri. Ibu Afita, bagaimana seharusnya kita ini mampu menjadikan sebuah kejadian-kejadian hidup, kemudian bisa kita tuliskan, kemudian bisa menjadi sebuah proses penyembuhan diri. Ada juga beberapa orang ternyata mengingat-ingat peristiwa yang tidak baik bagi kehidupannya, itu malah menjadi sesuatu yang mungkin bisa menjadi masa lalu dan di masa depan masih teringat terus. Tetapi tidak mampu untuk menyembuhkan rasa sakit dan sebagainya. Kira-kira proses apa yang harus dilalui, dan tidak semua orang bisa menulis dengan baik, tetapi dia menjadi seorang pengingat yang baik. Silakan ya. Oke. Ketika kita bicara self healing ya, itu memang harus dimulai dari diri yang sadar gitu ya, bahwa ketika kita hidup itu pasti akan melewati sebuah jalan yang tidak hanya lurus, tetapi kemudian ada belokan, tikungan, tanjakan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahamkan juga kalau kita punya kesempatan gitu ya, memahamkan orang lain yang kemungkinan berbeda lingkungan pembentuknya gitu ya. Maka kemudian itu kan mempengaruhi cara berpikirnya. Dan memang benar ketika kita bicara menulis, tidak semua orang punya kapasitas untuk itu. Sebenarnya punya saja gitu. Cuman kemudian lagi-lagi cara berpikir kita yang kemudian membuat itu menjadi jangan-jangan ketika saya nulis misalnya di akun story saja gitu ya, jangan-jangan saya dianggap orang lain. Ya kalau memang misalnya kita merasa berat, ya sambato gitu ya, kata orang Jawa. Jadi ya berkeluh kesahlah. Kalau yang berkeluh kesah terbaik memang pada Tuhanmu, ya lakukan itu ketika di sepertiga malam. Tetapi tidak ada salahnya kalau misalnya Anda tidak bisa menuliskannya secara runtut gitu ya, tidak hanya indah, karena indah bagi saya belum tentu indah bagi orang lain. Nah itu kemudian apalagi kemudian kalau bagi diri saya ketika saya mengingat itu, saya biasanya tersenyum, ternyata saya pernah melakukan seperti ini. Tapi bagi orang lain itu tadi dia mengingat dan ada sedikit trauma gitu ya, malah kemudian tidak ada healing, bisa saja malah kemudian menjadi ketakutan-ketakutan baru. Nah ini maka kemudian cara yang dilakukan selain silahkan menulis pesan gitu ya kepada kemudian mereka yang ahli gitu ya, terapis, psikolog gitu ya, untuk kemudian membantu yang bersangkutan keluar dari itu. Karena ketika dia sudah tidak bisa menghealing self-nya, maka orang lain yang akan membantu melakukannya. Orang lain itu tentunya yang ahli gitu ya, tidak kemudian serta-merta misalnya karena saya suka menulis kemudian saya menganggap bahwa menulis itu dan saya yakini itu gitu ya bisa memberikan aura positif pada diri saya karena ada yang keluar di situ, maksudnya tidak kemudian tertahan di dalam diri. Kalau tertahan diri jadinya hanya jerawat, nggak ada masalah gitu ya, nanti dia keluar juga. Tetapi kalau kemudian ada yang tidak seimbang di dalam rohani ini, di dalam jiwa ini kan bahaya. Mungkin dalam jangka pendek tidak akan terlalu ada kelihatan efeknya, tetapi jangka panjang pasti terlihat. Nah, saran saya bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukan healing pada dirinya, ya silahkan tadi tetap tulis, tapi tulislah pesan untuk minta kemudian bantuan atau pertolongan dengan mereka yang lebih ahli di bidangnya gitu ya, untuk menghealingi diri yang tadi yang tidak bisa terbebas dengan dirinya sendiri itu. Oke, Ibu, terakhir, apakah proses menulis sebagai self healing, penyembuhan diri,
itu termasuk bagian cara menghargai diri sendiri. Kadang orang itu menghargai orang lain tapi lupa cara menghargai diri sendiri. Kira-kira seperti ada kesimpulan seperti itu tidak? Oke, nanti kita akan bahas kelanjutan itu dengan self love. Jadi menulis adalah bagaimana mencintai diri kita. Itu menurut saya iya gitu ya. Nanti jika ada kesempatan bagi saya menulis memang bisa digunakan sebagai cara untuk mencintai diri kita gitu. Itu. Oke, terima kasih Ibu. Pemirsa, program Cahaya Kalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita pada tema hari ini. Dan menjadi sangat menarik dan tentu akan terus bersambung bagaimana cara kita menjadikan penyembuhan diri sebagai bagian dari penulisan, dan ke depan tentu akan kita buka kembali tema yang lebih menarik. Bagaimana menulis itu adalah cara untuk menghargai diri sendiri. Demikian, semoga menjadi sebuah kemanfaatan bersama, ada keberkahan bersama, dan tentu ada nilai hikmah yang didapat dari tema kita hari ini. Terima kasih Ibu kebersamaan hari ini, dan insya Allah bersambung kembali. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.